Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran khusus kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya, dan tetap semangat. Pada pembelajaran ini kita masih belajar tema 8, yaitu tema bumiku. Subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran ketiga, selamat belajar. Kita akan kembali belajar memperkirakan informasi teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Sekarang kita akan memperkirakan informasi dari teks yang berjudul Kawasan Asia Tenggara. Nah, kita bisa menuliskan perkiraan informasi seperti contoh berikut. Judul teksnya Kawasan Asia Tenggara. Nah, kata kunci pada judul tersebut adalah, ya betul, kata kunci pada judul teks tersebut adalah Asia Tenggara. Sekarang coba kalian perkirakan informasi apa yang akan didapatkan pada teks non-fiksi tersebut. Yo, kira-kira apa? Jika kalian memperkirakan teks isi tentang Asia Tenggara tadi, jawabannya seperti ini, berarti kalian sudah bisa memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci dari judul ya. Jadi perkiraannya teks berisi tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dan kondisinya. Semoga kalian berpikir seperti itu ya. Kita sudah memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berjudul Kawasan Asia Tenggara. Sekarang kita akan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Ayo kita baca teks berikut dengan saksama. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan kawasan benua Asia bagian tenggara. Ada 11 negara yang masuk kawasan Asia Tenggara. Negara di kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Kamboja. Selain itu, ada Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan yang paling baru, Timor Leste. Kawasan Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan letak astronomis tersebut, kawasan Asia Tenggara beriklim tropis. Oleh karena itu, kawasan Asia Tenggara memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Curah hujan yang tinggi menjadikan kawasan Asia Tenggara subur. Secara geografis, sebagian kawasan Asia Tenggara dilalui rangkaian gunung api yang masih aktif. Akibatnya, kawasan Asia Tenggara sering mengalami gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan aktivitas magma sebelum gunung api meletus. Kawasan Asia Tenggara berada di jalur yang strategis. Kawasan Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia. Asia Tenggara juga terletak di antara benua Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Selatan. Kita sudah membaca teks berjudul Kawasan Asia Tenggara yang tadi. Sekarang
kita akan menentukan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Kita tentukan juga perbandingan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Yo, kita bisa menuliskan seperti contoh berikut ini. Tadi kita sudah memperkirakan informasi sebelum membaca teks ya. Kira-kira apa yang akan didapatkan sebelum membaca teks. Ternyata kita sudah tadi memperkirakan bahwa teks berisi tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dan kondisinya. Nah, itu perkiraan kita sebelum membaca teks. Nah, setelah membaca teks, informasi apa yang didapatkan? Informasi yang didapatkan diantaranya yaitu teks berisi tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, serta letak astronomis dan kondisi geografis kawasan Asia Tenggara. Tadi kan kita sudah membaca negara apa saja yang ada di kawasan Asia Tenggara, letak astronomisnya, dan kondisi geografisnya ya. Seperti itu ya, jadi informasi sebelum membaca teks dan informasi sesudah membaca teks. Sekarang bagaimana perbandingannya informasi sebelum membaca teks dan sesudah membaca teks? Informasi saat membaca judul teks dan setelah membaca teks memiliki kesesuaian. Hampir sama kan tadi. Jadi informasi yang disampaikan mengenai negara-negara kawasan Asia Tenggara, letak astronomis dan kondisi geografis, perkiraannya sangat mendekati. Itu maksudnya perbandingannya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas kondisi geografis Singapura. Singapura merupakan salah satu negara tetangga Indonesia. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Singapura termasuk negara di kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis, Singapura terletak di antara 1 derajat 15 lintang utara sampai 1 derajat 26 lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Total luas wilayah daratannya adalah 710,5 km persegi. Letak Singapura sangat strategis. Singapura berada pada posisi silang jalur pelayaran Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Singapura berbatasan dengan Malaysia dan Selat Johor di sebelah utara. Di sebelah selatan, Singapura berbatasan dengan Indonesia dan Selat Singapura. Di sebelah barat, Singapura berbatasan dengan Indonesia dan Selat Malaka. Di sebelah timur, Singapura berbatasan dengan Indonesia, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan. Hampir sebagian besar wilayah Singapura merupakan dataran rendah. Bagian barat wilayah Singapura merupakan daerah rawa dan berbukit. Beberapa bukit di Singapura antara lain Bukit Timah, Gombak, dan Mandai. Sungai-sungai yang mengalir di Singapura antara lain Sungai Kranji, Kalang, Sangon, dan Jurun. Iklim negara Singapura adalah tropis. Nah, berikut ini adalah peta negara Singapura. Kita sudah mengetahui kondisi geografis Singapura. Sekarang kita akan menuliskan kondisi geografis Singapura dalam bentuk kartu informasi. Mari kita perhatikan contoh kartu informasi berikut. Singapura. Kondisi geografisnya 1. Letak astronomis 1 derajat 15 lintang utara sampai 1 derajat 26 lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Tadi ya, ini berdasarkan teks. Yang kedua, berdasarkan teks yang tadi kita baca, luas wilayah yaitu 710,5
10,5 km persegi. Batas-batas negara: utara, bagian utara, Malaysia dan Selat Johor; selatan, Indonesia dan Selat Singapura; sebelah barat, Indonesia dan Selat Malaka; sebelah timur, Indonesia, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan. Yang keempat, bentang alamnya: bukit, daratan rendah, rawa, dan sungai. Iklimnya tropis. Tadi tentang kondisi geografis Singapura. Sekarang fakta menariknya. 1. Letak Singapura sangat strategis. Singapura berada pada posisi jalur silang ya, posisi silang jalur pelayaran negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Jadi itu fakta menarik yang pertama. Jadi Singapura itu berada pada posisi yang strategis ya, posisi silang jalur pelayaran dari negara-negara Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Yang keduanya, fakta menarik dari Singapura memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, namun Singapura memiliki perekonomian yang maju. Tuh, fakta-fakta menarik tentang negara Singapura. Singapura sebagai negara terbersih di dunia. Singapura adalah negara dengan luas wilayah yang kecil. Meski demikian, Singapura dapat menjadi negara maju dan terkenal. Oleh karena itu, Singapura menjadi salah satu negara yang paling sering dikunjungi wisatawan. Singapura meraih predikat negara terbersih di dunia. Kebersihan negara Singapura tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Singapura membuat aturan ketat terkait kebersihan lingkungan. Sementara itu, masyarakatnya memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jika ada masyarakat melanggar aturan tentang kebersihan, akan dikenai denda. Jauh berbeda ya dengan kita di Indonesia, tapi tidak semuanya. Masih banyak masyarakat yang kurang sadar, yang belum sadar dengan kebersihan. Sebenarnya seperti di Singapura, kebersihan di Indonesia juga dapat dicapai dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya. Singapura juga bisa tercapai karena ada kerjasama pemerintah dan rakyatnya. Pemerintah bisa membuat aturan tentang kebersihan dan melaksanakannya dengan ketat. Sementara itu, kita sebagai masyarakat harus mempunyai kesadaran tinggi tentang kebersihan lingkungan. Jadi kita harus sadar, aturannya ada dibuat, tapi kalau tidak sadar tetap aja tidak akan terjadi kebersihan lingkungan tersebut. Sekarang kita akan membahas aturan tentang kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah Singapura memiliki aturan ketat mengenai lingkungan bagi semua masyarakatnya. Di Indonesia terdapat juga aturan mengenai lingkungan. Aturan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ayo kita perhatikan aturan-aturan mengenai kebersihan lingkungan sesuai undang-undang tersebut yang ada di Indonesia ya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 berbunyi, setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi setiap orang wajib ya memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jangan merusaknya. Sudah ada nih peraturannya di Indonesia juga, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Pasal 67 ya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 itu yang pertama.
Masih di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 69, yang berbunyi, setiap orang dilarang, poin A, melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. B-nya, memasukkan B3, bahan beracun dan berbahaya yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. E. Membuang limbah ke media lingkungan hidup. F. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. G. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Nah, sekarang yang kedua peraturannya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Tadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sekarang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pasal 12 berbunyi, setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Itu yang pasal 12. Jadi sudah ada aturannya untuk pengelolaan sampah rumah tangga ya. Dan itu tentang pasal 12. Sekarang pasal 20. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Pembatasan timbulan sampah. B. Pendauran ulang sampah. Dan atau C. Pemanfaatan kembali sampah. Itulah aturan-aturan tentang menjaga kewajiban menjaga kebersihan lingkungan yang ada di Indonesia ya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Undang-undangnya, peraturannya sebenarnya sudah ada. Cuman pelaksanaannya nih yang belum pada melaksanakan aturan-aturan tersebut. Masih banyak yang belum, tapi sudah ada yang melaksanakannya tentang aturan-aturan menjaga kebersihan lingkungan tersebut yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kita bisa mulai menjaga kebersihan lingkungan keluarga. Berikut ini contoh kegiatan yang termasuk kewajiban menjaga kebersihan di lingkungan rumah kita. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah. 1. Contohnya ya, mengubur sampah organik. Yang kedua, mendaur ulang barang-barang bekas. Yang ketiga, membersihkan ventilasi udara di rumah. Keempat, melakukan penghijauan di sekitar rumah. Yang kelima, memilah sampah B3 sebelum dibuang. Itu contoh-contoh kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah ya. Yang pertama tadi mengubur sampah organik, mendaur ulang barang-barang bekas, membersihkan ventilasi udara di rumah, melakukan penghijauan di sekitar rumah, di halaman yang menanam pohon atau apa saja penghijauan ya supaya lebih indah dan lebih sehat. Yang kelima, memilah sampah B3 sebelum dibuang. B3 itu adalah sebuah akronim dari bahan beracun dan berbahaya. Kita sudah mengetahui pelaksanaan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah. Sekarang, kalian akan membuat poster tentang menjaga kebersihan lingkungan rumah. Poster tersebut bisa menjadi pengingat kita agar melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah kita ya. Jadi nanti bisa dipasang, dipajang, ditempel di rumah sebagai pengingat kita. Nah, contoh posternya sebagai berikut.
Silahkan nanti kalian membuat poster, bisa seperti contoh tersebut, bisa juga berbeda temanya, sesuaikan saja dengan kekreatif kalian. Kalau yang contoh kan temanya hijaukan kembali untuk lingkungan yang asri, contohnya ya. Kalian bisa membuat yang lain posternya, tapi temanya tentang menjaga kebersihan lingkungan rumah. Selamat mengerjakan. Menjaga kebersihan lingkungan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Sekarang kita akan merencanakan pelaksanaan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Kita bisa membuat rencana menjaga kebersihan lingkungan rumah seperti contoh berikut. Anggota keluarga ayah, tugasnya 1. Menanam tanaman di halaman, 2. Mengubur sampah organik. Ibu, menyapu halaman, memilah sampah. Uni, mengumpulkan sampah. Yang keduanya memberi pupuk pada tanaman. Buyung, tugasnya membantu mengumpulkan sampah. Yang kedua, menyiram tanaman. Nah, kalian silahkan buat ya rencananya seperti contoh. Ini kan cuma contoh, sesuaikan dengan rencana kalian nanti di rumah masing-masing. Silahkan buat rencananya, siapa anggota keluarganya, tugasnya apa saja. Dibuat seperti tabel pada contoh ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran tema 8, tema bumiku, subtema 1 untuk kelas 6 pembelajaran ketiga telah selesai. Silahkan tugas-tugas yang ada di pembelajaran ini kalian kerjakan. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat, laksanakan semua tugasnya.